Pada tanggal 5 Maret 2025, sebuah drone MK-9 Reaper milik Amerika Serikat lepas landas dari pangkalan udara di Djibouti untuk menjalani misi pengintaian rutin di atas Laut Merah. Namun, misi yang seharusnya biasa ini berakhir tidak seperti yang diharapkan. Beberapa jam setelah penerbangan dimulai, saat drone berada di wilayah udara internasional, kelompok yang dikenal sebagai Houthis meluncurkan beberapa rudal ke arah drone tersebut. Meskipun drone itu menembakkan lusinan suar untuk mengalihkan perhatian, salah satu rudal berhasil mengenai sasaran dan menyebabkan drone senilai $30 juta itu jatuh ke laut. Ini bukanlah insiden pertama yang melibatkan Houthis. Drone ini menjadi drone ke-12 yang dijatuhkan oleh mereka sejak tahun 2023. Insiden ini terjadi hanya beberapa minggu setelah mereka mencoba menembak jatuh sebuah pesawat tempur F-16. Dengan tambahan 174 serangan terhadap kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan 145 serangan terhadap pengiriman komersial sejak tahun 2023, jelas bahwa strategi Amerika Serikat hingga saat ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Menyikapi situasi ini, Donald Trump memutuskan untuk mengambil tindakan tegas untuk menghapus Houthis dari muka bumi. Gelombang pertama serangan dimulai pada pukul 1.30 waktu setempat. Pada pukul 1 waktu setempat, para pelaut di atas dua kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Merah menerima perintah yang telah mereka nantikan sepanjang minggu. Dalam waktu 10 menit, para pelaut menyusun rencana untuk meluncurkan rudal Tomahawk mereka ke titik pertama yang telah ditentukan. Dari sana, misi rahasia akan mengambil alih dan mengarahkan rudal-rudal tersebut menuju target. Meskipun para pelaut tidak mengetahui target akhir mereka bersorak gembira saat salvo rudal pertama meninggalkan sel VLS mereka pada pukul 1.15 waktu setempat, dengan kecepatan 515 mil per jam. Rudal-rudal itu diperkirakan akan mencapai target di Sanaa dalam waktu sekitar 15 menit. Namun, karena sedikit keterlambatan saat setiap rudal meninggalkan selnya, yang dipadukan dengan posisi kapal yang berbeda, semua rudal Tomahawk diprogram untuk berkeliaran hingga tepat pukul 1.30 waktu setempat. Taktik ini dirancang untuk menimbulkan kekacauan dan kebingungan yang maksimal di pihak Houthis. Dengan kemampuan ini, rudal Tomahawk yang mencapai target pertama akan berputar di atas sambil menunggu rudal lain sebelum melakukan serangan bersamaan. Tepat pukul 1.30, beberapa Tomahawk menghantam Bandara Internasional Sanaa, tempat para Houthis menyimpan dan meluncurkan banyak drone serang Shahed. Gelombang pertama juga mengenai barak militer di pusat kota Sanaa, serta 4 pos komando Houthis di lingkungan Gif. Setelah para Houthis tidak dapat mengirim perintah ke unit lain, Amerika Serikat melancarkan serangan dahsyat lainnya hanya 45 menit kemudian. Saat Tomahawk meninggalkan sel-selnya di atas kapal perusak, F-18 dari kapal induk Harry S. Truman mulai lepas landas. Misi mereka adalah menyerang pembangkit listrik di Dahyan dan 11 target lainnya di kota Saada. F-18 malam itu dipersenjatai dengan rudal jarak jauh AGM-154, yang dikenal sebagai JSOW, memiliki jangkauan 130 km dan membawa hulu ledak seberat 500 pon. Namun, rudal-rudal ini bukan JSOW biasa. Banyak dari 11 target di kota Saada adalah fasilitas penyimpanan senjata bawah tanah. JSOW F-18 dilengkapi dengan penyumbat hidung biru khusus yang memungkinkan bom menggali hingga 20 kaki beton bertulang atau 100 kaki tanah sebelum meledak. Saat F-18 mendekati target pertama, yaitu pembangkit listrik yang menyuplai sebagian besar listrik di area tersebut, mereka menghancurkan sumber daya ini. Menghancurkan pembangkit listrik berarti memadamkan lampu di Yaman. Dan itulah yang terjadi. Di seluruh Yaman, tentara dan warga sipil melihat lampu mereka padam saat F-18 menggempur target di Sanaa. Dengan Houthis tidak dapat melihat, mendengar, atau berkomunikasi, saatnya untuk serangan berikutnya dimulai. Beberapa jam sebelum F-18 lepas landas dari Truman dan Tomahawk dari kapal perusak, dua pembom B-1 dari Pangkalan Angkatan Udara Serlik di Turki lepas landas tepat sebelum tengah malam. Pembom ini adalah bagian dari Satuan Tugas 242, yang merupakan kemampuan serangan Angkatan Udara yang dikerahkan ke depan. Pagi itu, mereka siap untuk melaksanakan misi mereka, dengan jarak sekitar 1.700 mil dan kecepatan jelajah 647 mil per jam. B-1 memerlukan kurang dari 3 jam untuk mencapai target, tepat saat F-18 mematikan lampu. Tanpa radar aktif,
para Houthis tidak melihat pembom datang. B-1 meluncurkan 24 rudal jarak jauh AGM-158 JASM tanpa perlu mendekati pertahanan udara Houthis yang memiliki jangkauan maksimum 120 km. Dengan mesin turboan Williams, B-1 ini dapat menjangkau lebih dari 1.000 km. Angkatan Udara memilih JASM karena rudal ini dapat berkeliaran seperti Tomahawk dan menyerang secara bersamaan. Tepat pukul 3, salvo JAS menghujani fasilitas UAV Houthis di kota Alba, menghancurkan setidaknya 8 fasilitas dan hampir memusnahkan gudang drone Shahed. Sementara itu, beberapa jet F-15 Strike Eagle lepas landas dari pangkalan di Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung misi ini. Dengan kecepatan maksimum Mach 2,5 jet-jet ini berangkat saat B-1 kembali ke pangkalan. Dengan 2.000 pon amunisi, pesawat tempur ini menyerang 2 gedung apartemen di kota Idlib. Tidak ada warga sipil di dalamnya karena para Houthis telah mengusir mereka dan menyembunyikan senjata. Mereka mengira Amerika tidak akan menyerang. Pada pukul 4.20, F-15 mulai melakukan serang secara brutal. Setelah F-18 kembali ke Truman untuk mempersenjatai ulang, dan mereka lepas landas lagi dengan EA-18 Growler. Misi mereka adalah menekan pertahanan udara musuh. Mereka menggunakan rudal anti-radiasi AGM-88 yang dapat mendeteksi radar dengan frekuensi 0,5 hingga 20 GHz, cukup untuk mengunci radar Houthi yang beroperasi di rentang 4 hingga 20 GHz. Dengan para Houthis putus asa mencari serangan yang mereka yakini akan datang, misi ini semakin mendebarkan. Pesawat EA-18 Growler terbang di udara. Dari jarak sekitar 70 mil laut, melepaskan rudal yang tepat waktu mengenai targetnya, menghancurkan semua pertahanan udara di wilayah tersebut. Di Laut Merah, Angkatan Laut bersiap untuk serangan berikutnya, dengan kapal selam serang kelas Los Angeles. Meskipun dirancang untuk menghancurkan kapal di laut, kapal selam ini telah dimodifikasi untuk meluncurkan rudal Tomahawk dari tabung torpedo atau sel peluncur vertikal. Mereka memutuskan untuk menghancurkan pos komando sekunder Houthi di Damaskus. Pukul 6.40, kapal selam menembakkan lebih dari puluhan Tomahawk melalui tabung torpedonya. Pada pukul 7.10, Tomahawk yang ditembakkan oleh kapal perusak mengubah 4 pos komando lagi menjadi puing-puing. Namun, Angkatan Laut Amerika Serikat belum selesai. Dengan pesawat P-8 Poseidon mengintai di lepas pantai Yaman terlihat seperti 737 bersenjata. Pesawat ini digunakan untuk pengintaian maritim, mencari kapal selam dari jarak jauh. Pesawat ini dipersenjatai dengan rudal AGM-84 Slammer yang memiliki jangkauan hingga 270 km. Meskipun jarang digunakan untuk serangan darat, P-8 melepaskan salvo Slammer sekitar pukul 9.15. 15 menit kemudian lokasi target radar hancur lebur. Pertahanan udara Houthi kini hampir sepenuhnya telah hancur. Pada November lalu, 6 pesawat B-52 dikerahkan ke Timur Tengah untuk pertama kalinya sejak 2019. Berbasis di Qatar, B-52 dapat mengangkut 35 bom berpemandu GPS seberat 2.000 pon. Pesawat ini menjatuhkan 70 bom ke barak Houthi dan tempat penyimpanan senjata yang belum diserang Angkatan Laut. Meskipun misi berisiko, hasilnya memuaskan, dengan lebih dari 40 target dihancurkan tanpa korban dari pihak Amerika. Kru kapal kelompok penyerang USS Harry S. Truman merayakan keberhasilan mereka. Namun, sekitar pukul 18, radar di USS Todd dan Jason Dunham mendeteksi bahwa para Houthis masih belum kalah. Di tengah konflik yang semakin intens, serangan terhadap Amerika Serikat oleh Houthi menunjukkan betapa besar ancaman yang mereka hadapi. Namun, respons cepat dan terkoordinasi dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka tidak akan membiarkan agresi ini tanpa balasan. Dengan teknologi canggih dan strategi yang terencana, Amerika Serikat bertekad untuk menghapus ancaman Houthi dari muka bumi. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran kita. Apakah tindakan tegas Trump ini akan menghapus seluruh ancaman kelompok Houthis di kawasan ini, atau justru memicu konflik yang lebih besar? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru pada situasi konflik di Timur Tengah yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.